Dek, tadi kakak sudah melakukan pemeriksaan terhadap adik karena adik mengeluh mengenai nyeri haid. Adik nyeri haid itu karena adik sudah memasuki masa pubertas. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan mengenai masa pubertas. Masa pubertas itu adalah masa di mana tubuh sedang mengalami perubahan dari struktur tubuh anak-anak menjadi struktur tubuh orang dewasa. Biasanya masa pubertas ini untuk laki-laki di umur 11-12 tahun. Lebih lambatnya untuk perempuan yang sudah mulai saat umur 8-10 tahun. Tapi ini tidak memungkinkan kondisi tubuh masing-masing orang berbeda. Jadi ada laki-laki atau perempuan yang mengalami masa pubertas lebih cepat atau justru lebih lambat. Kemudian masa pubertas ditandai dengan kematangan organ-organ reproduksi termasuk seks sekunder. Seks sekunder adalah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan pubertas sebagai akibat pengaruh hormon. Di sini bisa kita lihat perubahan fisik pada pubertas yang terjadi pada perempuan seperti tumbuhnya bulu-bulu halus di bagian ketiak. Kemudian untuk laki-laki tumbuhnya jenggot ataupun kumis ya dek. Lalu di sini kita lihat adanya perubahan fisik pada pubertas. Pada anak perempuan ditandai awal yaitu pembesaran payudara, timbulnya bulu-bulu halus di kemaluan dan pinggul tampak membesar. Kemudian untuk perubahan fisikisnya emosi labil, sensitif dan kurang terbuka. Lalu perubahan kematangan seksual, terjadinya menstruasi pertama atau menarche sudah tidak bisa terjadi saat kehamilan. Untuk di anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik yang pertama, tumbuh bulu-bulu halus pada ketiak dan kemaluan, suara berubah, berjerawat ataupun berkumis halus ya dek. Lalu untuk di perubahan fisikisnya merasa super atau jagoan atau menang sendiri. Untuk di perubahan pematangan seksualnya diawali dengan mimpi basah atau sudah mulai reproduksi sperma. Baik dek, kakak sedikit menjelaskan mengenai tentang remaja ya dek. Remaja itu adalah tahap tubuh kembang manusia di mana terjadi perkembangan seksual yang cepat yang berakhir pada kematangan reproduksi seksual berupa kemampuan reproduksi laki-laki di mana usianya 13-16 tahun, pada wanita 12-15 tahun. Lalu di masa reproduksi remaja, suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kalau untuk laki-laki dan perempuan yang mengalami pubertas, maka alat reproduksi sudah mulai berkembang, mulai berproses dan berfungsi. Yang dimana artinya itu laki-laki sudah bisa menghamili dan perempuan sudah bisa hamil. Baik dek, bisa kita lihat mengenai perubahan fisik pada remaja. Untuk di perempuan, pertumbuhan rambut seperti tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan ataupun di bagian ketiak. Kemudian panggul melebar, payudara membesar. Lalu untuk di laki-laki, pertumbuhan rambut di sekitar kemaluan, di sekitar ketiak, terus tumbuhnya kumis-kumis tipis, kemudian membesarnya otot-otot kaki. Selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi pada remaja. Perubahan yang terjadi pada anak baik pada sisi fisikis maupun biologis yang dipengaruhi oleh banyak hormon dalam tubuh. Cara kerja hormon seks menyebabkan perubahan pada remaja. Hormon estrogen dan progesteron pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Untuk di pria, contohnya itu pertumbuhan yang cepat terutama tinggi badan. Lalu yang kedua, pertumbuhan rambut di sekitar ketiak, muka, dan daerah sekitar alat kelamin. Lalu ada bahu menjadi bidang, pertumbuhan alat kelamin, mimpi basah, perubahan suara. Untuk di wanita ataupun perempuan, adanya peningkatan tinggi badan, peningkatan lebar panggul, keluar cairan bening atau keputihan dari kelamin, kemudian pertumbuhan rambut di kelamin, ketiak dan kaki, lalu terjadinya menstruasi. Baik dek, di sini bisa kita lihat mengenai infeksi menular seksual, di mana yang disingkat dengan IMS yang artinya infeksi menular seksual. Ini adalah nama kelompok infeksi yang menular melalui hubungan seksual. Segala jenis infeksi yang ditularkan melalui aktivitas seksual, lalu dapat mengakibatkan gangguan pada alat reproduksi dan kehamilan. Nah,
Infeksi menular seksual itu sedikit kakak jelaskan, yaitu penyakit infeksi yang menular melalui hubungan seksual, baik itu hubungan seks vaginal atau melalui vagina, atau anal melalui anus, maupun oral melalui mulut. Bahkan walau hanya sekali berhubungan seks, dapat menyebabkan kemandulan, gangguan pada kehamilan, lalu berat badan lahir rendah atau BBLR, kematian janin, kelahiran prematur, infeksi kongenital atau bawaan lahir, infeksi perinatal atau seminggu sebelum dan sesudah kelahiran, dan gangguan perkembangan bayi. Di mana kita bisa melihat IMS, yaitu infeksi menular seksual tadi ya, Dek. Nah, di sini kita bisa melihatnya ada jenis-jenis dari IMS. IMS dapat dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, menimbulkan keputihan atau keluarnya cairan tidak normal dari saluran kencing, contohnya gonore atau kencing nanah, chlamydia, trichomonas, jamur, infeksi. Lalu yang kedua, menimbulkan luka atau koreng, contohnya jengger atau kondiloma, limfogranuloma, venereum, granuloma inguinale. Yang ketiga, berupa benjolan pada alat kelamin, contohnya jengger atau kondiloma, limfogranuloma, venereum, granuloma inguinale, dan kutil. Nah, di sini kita bisa melihat gonore atau kencing nanah. Ya, dari gambar ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan ya, Dek. Kakak akan menjelaskan mengenai gonore atau kencing nanah. Gonore atau kencing nanah ini disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala dan tanda-tandanya pada pria, yang pertama, nyeri dan terasa panas saat buang air kecil. Yang kedua, keluarnya nanah dari ujung penis. Yang ketiga, nyeri atau bengkak pada suatu testis. Terus kemudian gejala dan tandanya pada wanita, yang pertama terdapat keputihan atau cairan vagina kental berwarna kekuningan, yang kedua rasa nyeri di rongga panggul, dan yang ketiga dapat juga tanpa gejala. Kemudian kita bisa melihat penyakit sifilis. Untuk digambar yang untuk pada laki-laki dan ini untuk perempuan ya, Dek. Nah, untuk penyakit sifilis ini disebabkan kuman Treponema pallidum. Gejala berupa infeksi kronis dan sistematik dengan 3 tahap. Yang pertama ada tahap primer, luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri, biasanya tunggal. Yang kedua ada tahap sekunder, bintil atau bercak merah di tubuh, masa laten tanpa gejala klinis yang jelas. Dan yang ketiga tahap tersier, kelainan saraf, jantung, pembuluh darah, dan kulit. Lalu ada penyakit herpes genitalis. Herpes genitalis ini bisa kita lihat di sini seperti timbulnya bintik-bintik di area kemaluan. Kalau yang ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan ya, Dek. Nah, herpes genitalis ini disebabkan virus herpes simplex. Gejala dan tanda-tanda berupa infeksi tahap awal. Yang pertama, adanya bintil-bintil berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada kemaluan. Lalu yang kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering, mengerak lalu hilang sendiri. Yang ketiga, gejala kambuh lagi seperti di atas, namun tidak lebih nyeri pada tahap awal. Bila ada faktor pencetus atau stres, haid, makanan atau minuman beralkohol, itu bisa hubungan seksual berlebihan dan biasanya hilang timbul serta menetap seumur hidup. Lalu selanjutnya penyakit kanfroid. Ini bisa kita lihat untuk pada laki-laki dan ini untuk pada perempuan ya, Dek. Nah, di penyakit kanfroid ini penyebabnya adalah bakteri Haemophilus ducreyi. Gejala dan tanda-tandanya adalah luka dari satu yang sangat nyeri tanpa radang yang jelas. Kemudian adanya benjolan di lipatan paha yang sangat sakit dan mudah pecah. Selanjutnya untuk penyakit chlamydia. Untuk penyakit chlamydia ini, penyakit ini disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Gejala keluar cairan dari vagina atau keputihan encer berwarna putih, kekuningan, terasa nyeri di rongga panggul, dan perdarahan setelah hubungan seksual.
Kemudian ada penyakit kondiloma acuminata atau jengger ayam. Bisa kita lihat seperti yang ini untuk pada laki-laki dan ini untuk pada perempuan ya dek. Lalu ada HIV dan AIDS. HIV itu bisa kita simpulkan yaitu Human Immunodeficiency Virus, merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. Kemudian AIDS ini atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunkan kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Lalu untuk penularan HIV dan AIDS ini bisa kita lihat lagi. Nah, untuk penularan HIV dan AIDS ini bisa lewat cairan darah, lewat cairan sperma, lewat air susu ibu atau ASI. Di mana lewat cairan darah itu bisa melalui transfusi darah dari orang yang HIV, kemudian menggunakan secara bergantian jarum suntik atau peralatan tajam yang tercemar virus HIV, misalnya alat tindik, tato atau facial muka. Lalu yang kedua lewat cairan sperma, melalui hubungan seksual penetratif atau penis masuk ke dalam vagina atau anus tanpa menggunakan kondom. Lalu yang ketiga penularan dari ibu ke janin saat kehamilan. Penularan dapat dikurangi selama ibu mendapati terapi ARV. Lalu lewat air susu ibu, di mana ibu dengan HIV positif dapat menyusui bayinya dengan syarat yaitu ibu mendapatkan terapi ARV, tidak ada luka di puting ibu, ASI tidak boleh digabung dengan susu formula, serta konsultasikan lebih lanjut ke tenaga medis. Untuk selanjutnya dek, di sini kita bisa melihat cara pencegahan HIV dan AIDS atau AIDS. Di sini atau yang lebih disingkat dengan ABCDE, yang dimana A-nya itu abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yang untuk yang B-nya be faithful atau saling setia pada pasangan yang sah, dan yang C kondom, gunakan kondom apabila salah satu pasangan berisiko terkena IMS atau HIV atau AIDS. Lalu yang D-nya don't inject, hindari pemakaian narkoba ataupun suntik, dan yang terakhir yang E safe equipment, mintalah peralatan kesehatan yang steril. Nah, di mana kita bisa melihat untuk pencegahan HIV/AIDS itu, yang pertama tidak melakukan hubungan seksual, sebelum menikah, lalu saling setia, di mana masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kemudian yang ketiga kondom, jika ternyata tidak bisa setia, gunakan kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun. Lalu yang keempat, hindari penggunaan narkoba atau suntik. Bergantian jarum suntik dapat menularkan HIV melalui jarum yang tercemar darah. Namun, hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima, penggunaan alat-alat yang steril. Jangan gunakan jarum, alat suntik atau alat tindik ataupun tato secara bergantian. Nah, di sini bisa kita lihat HIV dan AIDS ini tidak menular lewat ciuman, pelukan, sentuhan, WC, nyamuk, alat makan, ataupun tinggal serumah. HIV dan AIDS ini tidak menular lewat yang pertama melalui gigitan nyamuk, penggunaan WC umum bersama karena HIV tidak ada di tinja maupun air seni. Lalu ciuman, penggunaan perlengkapan mandi secara bersamaan, perlengkapan makan dan air kolam renang karena HIV tidak ada di dahak dan lendir manusia. Dan yang terakhir, pelukan dan bersalaman karena HIV tidak ada di keringat manusia dan air mata. Baik dek, sekian penjelasan ataupun edukasi yang telah kakak berikan kepada adek. Apakah sejauh ini adek sudah cukup paham atas penjelasannya? Sudah cukup kak. Baik dek, kalau misalnya ada yang masih keliru bisa ditanyakan kembali kepada kakak ya dek. Oke kak. Terima kasih dek.